Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. فنوينا التعلم والتعليم ونفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله تعالى وقربه وثوابه. Kembali kita bertemu dengan Majelis Al-Hadits An-Nabawi, Majelis Mustalah Al-Hadits atau Ulumul Hadits, dengan kitab Nuzhatin Nazar fi Tawdihi Nukhbatil Fikr lil Hafidh Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wa radiya anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhna fid dharaini amin. Pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas mengenai al-hadits asyadz wal mahfuz, kemudian al-munkar wal ma'ruf. Kita telah menyebutkan bahwasanya ada 4 istilah di situ seperti yang baru saya sebutkan. Kemudian juga kita telah mengetahui ta'rif atau definisi dari masing-masing istilah tersebut. Kemudian pendapat mengenai ta'rif dari dua istilah asyadz dan munkar. Ada al-Imam Syafi'i, bahwasanya istilah atau ta'rif yang digunakan oleh atau yang diambil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah ta'rif al-Imam Syafi'i, dan muqabil dari syadz adalah al-mahfuz. Kemudian begitu juga al-munkar, dan kita telah menyebutkan. Kemudian selain ta'rif Imam Syafi'i, kita telah menyebutkan bahwasanya al-Imam Al-Hakim punya ta'rif sendiri, begitu juga al-Imam Al-Khalili. Tapi mereka menyatakan bahwasanya atau persamaan ta'rif dari kedua imam tersebut, al-Imam Al-Hakim dan Imam Al-Khalili, adalah adanya tafarrud. Al-Hakim menyatakan tafarrud thiqah adalah syadz, sedangkan tafarrud mutlaqan adalah syadz inda al-Imam Al-Khalili. Jadi ishtirak keduanya pada tafarrud saja. Sedangkan al-Imam Syafi'i ada qaid at-tafarrud dan mukhalafah dan qaid at-thiqah. Hal tersebut terjadi dari atau pada seorang thiqah. Adapun al-munkar juga itu kita telah menyinggung atau menyebutkan bahwasanya apa yang terjadi pada mutaqaddimin pada istilah al-munkar. At-tahqiq bahwasanya al-munkar menurut al-mutaqaddimin adalah mutlaqul khata', atau juga al-munkar itu syadz. Jadi taraduf, sebagaimana apa yang disebutkan oleh al-Imam Ibnu Shalah di muqaddimahnya. Walaupun Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak merestui hal tersebut, tidak merestui adanya taswiyah antara al-munkar wa syadz sebagaimana beliau sebutkan di sini. Adapun hari ini kita akan membahas mengenai al-mutaba'at. Al-mutaba'at dengan atau at-taqwiyah dengan al-mutaba'at wasyawahid, atau al-mutaba'at at-taqwiyah dengan al-mutabi' wasyawahid. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa ma taqaddama dzikruhu min al-fard an-nisbi in wujida ba'da dhanni kaunihi fardan qad wafaqahu ghairuhu fa huwa al-mutabi'u bi kasri al-muwahhadah. Wa ma taqaddama dzikruhu, halaman 57, yaitu tepatnya pada pembahasan al-fardin nisbi. Di situ didefinisikan bahwasanya sebagaimana kita telah bahas bahwasanya al-fardin nisbi adalah suatu hadis yang terjadi pada sanadnya itu tafarrud pada seorang rawi, yang mana hadis tersebut isnadnya ma'ruf, diriwayatkan oleh seorang rawi dari atau beberapa rawi dari seorang syekh. Sedangkan di dalam waktu bersamaan apa yang terjadi? Adanya tafarrud seorang rawi meriwayatkan dari syekh lain, syekh yang bukan masyhur meriwayatkan hadis tersebut. Contohnya saya meriwayatkan dari syekh namanya Zaid. Kemudian teman saya 5 orang. 5-5-nya meriwayatkan dari syekh namanya Amr. Jadi saya ada tafarrud dalam meriwayatkan hadis ini.
hanya saya sendiri yang meriwayatkan hadis tersebut dari Zaid. Tapi ini masih dhon. Dalam artian tafarrud saya dari Zaid masih dalam kategori dhon, dalam artian bisa dicari. Bisa dilakukan i'tibar untuk membuktikan, untuk sampai ke suatu hasil, suatu natijah, yaitu bahwasanya saya bukan mutafarrid dalam hal ini. Inilah yang dimaksud dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini, akan dibahas di sini. Walaupun kalau mu'alliq mendefinisikan al-fardun nisbi adalah al-gharib fil isnad la fil matni. Itu seperti yang saya baru sebutkan. Jadi adanya tafarrud dalam sanad. Dari seorang rawi, meriwayatkan dari rawi yang tidak masyhur dalam hadis ini. Sedangkan misal yang akan Al-Hafidz Ibnu Hajar sebutkan nanti, yaitu pada Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ru'yah dari Imam Malik. Di situ yudhan, ada dhon bahwasanya Al-Imam Syafi'i meriwayatkan dari Imam Malik dengan satu lafaz. Yang lafaz ini Imam Syafi'i tafarrud di situ. Jadi ketika hal itu terjadi, kita sebut dhunna tafarrudul Imam Syafi'i. Ada prasangka dari kita sebagai bahith, sebagai mustaghil bil hadith, bahwasanya ini Imam Syafi'i tafarrud dalam lafaz ini. Jadi ada kesimpulannya apa? Apa yang kita baca di halaman 57 dengan tamthil dari Al-Imam Syafi'i yang akan datang, perbedaannya adalah bahwasanya pada ta'rif yang di halaman 57 itu mu'alliq menyebutkan bahwasanya al-fardun nisbi itu terjadi pada sanad. Sedangkan misal yang akan Al-Hafidz Ibnu Hajar sebutkan di sini nanti, tafarrud Imam Syafi'i terjadi pada apa? Pada matan. Pada lafaz di matan. Paling tidak kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya al-fardun nisbi itu bisa diitlaqkan kepada dua surah ini. Secara teorinya sebagaimana yang 857 juga bisa kita masukkan tafarrud rawi pada satu matan. Sebagaimana yang akan kita baca nanti di misal tamsil pertama, itu hadisnya Imam Syafi'i. Kata beliau, "Wa ma taqaddama dzikruhu min al-fardin nisbi." Pembahasan sebelumnya di halaman 57. In wujida, kalau didapati, ba'da dhanni kaunihi fardan. Setelah adanya dhann bahwasanya hadis ini fardun atau rawi ini fardun, tafarroda dengan satu wajah, dengan satu aspek, yang mana yang lain meriwayatkannya dengan bentuk yang lain, dengan wajah akhar, baik itu di sana atau di matan. Di sini mutlak kauni fardan qad wafaqahu ghairu. Setelah kita dhan bahwasanya fulan tafarrad, kemudian saya lakukan apa? Namanya i'tibar, atau saya bahth. Adakah yang yutabi'? Adakah yang yutabi' rawi mutafarrid ini dalam meriwayatkan hadis ini? Karena dia di sini sekarang saya lihat dia berbeda dengan yang lainnya. Dalam artian bisa dikatakan juga mukhalafah, yukhalif, tafarrada wa yukhalif. Dan dia thiqah. Setelah saya cari, ternyata saya dapati bahwasanya ada yang yutabi'uhu. Ada yang sama-sama meriwayatkan hadis ini dengan bentuk yang sama dengan orang yang diperkirakan dia ini yatafarrad, sebagaimana di misal yang akan datang. Jadi sekarang ada dua. Pada sisi lain ada 5 orang, contohnya, misalnya. Tamam? Ini namanya apa? Setelah kita dhon bahwasanya rawi ini mutafarridan, ada rawi lain yang muafiq dengan rawi yang mutafarrid ini. Namanya, maka di sini kita katakan nama mutabi' ini adalah muwafiq. Karena al-mutaba'ah secara lughatan salah satu maknanya adalah al-muwafaqah. Taba'a yutabi'u, wafaqa yuwafiqu. Tapi di sini itu a'am. Sedangkan al-mutaba'ah istilahan tentunya at-ta'riful istilahi lebih khusus dari at-ta'rifil lughawi. Makanya kata al-Hafidz di sini, fahuwal mutabi' bikasril muwahhada 'ala ismil fa'il. Berarti saya ketika mutafarid mutaba'. Yang yutabi' saya namanya mutabi'. Proses ini namanya apa? Kaunu fulan yutabi' saya dan kaunu saya. Keadaan saya ini di mutaba' oleh mutabi' itu namanya apa? Mutaba'ah. Bahkan bisa juga difahami
yang terjadi di sini adalah saling menguatkan, kan? Ana utabi'uhu wa yutabi'uni. Jadi perbuatan ini atau hal ini terjadi dari dua sisi. Apa itu mutaba'ah? Istilah yang baru kita sebutkan. Al-mutaba'ah adalah muwafaqatur rawi li ghairihi fi ma rawahu min tariqis sahabi bi nafsihi atau nafsihi wa tufidul mutaba'atu taqwiyata bi qismai hal atiyan. Definisi mutaba'ah adalah muwafaqatur rawi, seorang rawi muwafiq dengan seorang rawi lainnya atau dengan rawi lainnya, baik itu satu atau dua atau lebih. Karena mutaba'ah tidak terbatas pada satu orang saja atau tidak hanya terjadi dari satu dengan satu lainnya. Jadi tidak hanya dua. Jadi mutaba'ah itu tidak terbatas dengan adat muayyan atau jumlah tertentu. 1, 2, 3, semakin banyak semakin kuat. Muwafaqatu rawi li ghairihi pada apa yang dia riwayatkan. Akan tapi di sini muqayyad, ada qaid min tariqis sahabi. Sebagaimana pada al-misal yang akan datang. Maksudnya Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Imam Malik dengan sanadnya sampai al-Imam Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian Imam Syafi'i dimutaba'ah oleh Al-Qa'nabi, murid Imam Malik yang lain selain Imam Syafi'i. Jadi kedua-duanya Imam Syafi'i dan Al-Qa'nabi kedua-duanya adalah muridnya Imam Malik. Kedua-duanya ini meriwayatkan hadis ini dari Imam Malik dengan sanadnya sampai Sayyidina bin Umar. Imam Malik daripada Abdullah bin Dinar dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Kedua-duanya Imam Syafi'i dan Imam Qa'nabi bertemu di Imam Malik sampai akhir sanad atau fil ar-rawil a'la bertemu di satu sahabi Ibnu Umar. Ini namanya mutaba'ah. Adapun kalau hal itu terjadi tapi tidak bertemu di satu sahabi, dalam artian bertemu atau tidak bertemu dalam artian fulan, Imam Syafi'i contohnya meriwayatkan dari sahabat lain, Al-Qa'nabi dari sahabat yang lain, ini tidak dinamakan mutaba'ah. Ini yang istiqrar yang digunakan sekarang. Jadi dengan qaid, jadi ada qaid di situ apa? Sehingga kita katakan ini adalah mutaba'ah, atau kita bilang ini bi kathrati turuq, atau hadzal hadits yataqawwa bi majmu'i turuqihi, dengan syarat apa? Harus bertemu pada satu sahabi. Itu minimal. Karena nanti sesuai dengan taksim dari al-mutaba'ah itu kita akan nampak bagaimana surah al-mutaba'ah itu sebenarnya. Kemudian kata al-mu'alliq di sini, apa faedah mutaba'ah? Faedah mutaba'ah adalah at-taqwiyah, baik itu pada mutaba'ah yang tammah atau pada mutaba'ah qasirah. Kemudian beliau sebut di sini wal mutaba'atu ala maratib. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kata beliau al-mutaba'ah ala maratib. Jadi mutaba'ah itu ada martabahnya, ada tingkatan-tingkatannya, kriterianya. Yang pertama, walaupun beliau sebutkan di sini maratib, tapi yang dimaksud oleh beliau maratib di sini kan jamak. Padahal ketika beliau mentaksim al-mutaba'ah itu, kata beliau, beliau hanya menyebutkan dua jenis atau dua qism. Kata beliau, in hasalat lirawi nafsihi fahiya tammah. Kalau mutaba'ah itu terjadi pada rawi itu sendiri, maka mutaba'ah itu adalah tammah, mutaba'ah yang sempurna. Adapun kalau wa in hasala li syaikhihi faman fawqahu fahiyal qasirah. Adapun kalau mutaba'ah itu terjadi pada syekhnya, pada syekh rawi itu, faman fawqahu, atau di sini umum. Yuhtamal bahwasanya dimaksud maratib itu ini dia. Artinya apa? Kalau mutaba'ah itu terjadi pada saya, antum meriwayatkan hadis ini dari guru saya, guru kita sama. Artinya antum mutabi' saya, atau saya mutabi' antum. Kita berdua. Itu namanya mutaba'ah tammah, karena anta dan saya bertemu pada satu syekh. Kemudian seterusnya ketika dilanjutkan syekh sanad kita berdua, syekh kita berdua sampai kepada satu sahabat. Ini namanya mutaba'ah tammah. Adapun kalau mutaba'ah itu terjadi pada guru dari guru kita. Artinya saya meriwayatkan dari seorang syekh
Antum meriwayatkan dari seorang syekh yang lain. Tamam? Jadi syekh saya dengan syekh antum bertemu pada syekh mereka berdua. Dari syekh mereka berdua diteruskan sanadnya pada sahabat, bertemu pada satu sahabat yang sama. Atau dari syekh mereka berdua sampai ke sahabat itu semuanya sama. Ini namanya mutaba'ah qasirah. Jadi semakin jauh namanya qasirah. Tamam? Jadi ketika yang dimutaba' adalah saya, itu tamah. Ketika yang dimutaba' adalah guru saya, itu namanya qasirah. Tapi itu lebih dekat. Semakin jauh, semakin aksor. Jadi seperti itu. Semakin jauh, semakin aksor. Bertemu di syekh, qasir. Bertemu di syekh, aksor. Bertemu di syekh, lebih qasir. Sampai seterusnya, sampai sahabat. Nggak bertemu sama sekali. Hanya bertemu di sahabat. Jadi dari murid sahabat sampai antum, nggak ada pertemuan. Hanya bertemu di mana? Di sahabat. Artinya apa? Sahabat punya dua murid. Saya meriwayatkan dari sanad saya bersambung ke murid seorang murid sahabat tersebut. Sanad antum bersambung ke murid yang lain dari sahabat tersebut. Jadi pertemuan hanya ada pada siapa? Pada sahabat. Ini adalah aqsar. Mutaba'ah paling qasir. Kalau kita fahami dengan seperti itu, maka sahih, tepatlah kalau kita katakan mutaba'ah itu maratib. Tamam? Sesuai dengan mutaba'ah itu di mananya. Itu yang membuat mutaba'ah itu terjadi kepada maratib. Kemudian kita pahami dengan ibarah Al-Hafidz di sini ketika beliau mentaksim kepada dua, artinya apa? Secara umum, pembagian secara umum. Jadi tidak ada i'tirad Al-Hafidz hanya ketika dikatakan, ketika beliau menyebutkan al-mutaba'atu ala maratib. Jangan ada mu'tarid ke beliau bal martabatain. Tamam? Karena maratib dengan pemahaman yang kita taswir tadi. Wa istafadu minha at-taqwiyah. Ini telah disebutkan oleh mu'alliq. Ta'jilan lil faidah. Apa faedah dari al-mutaba'ah adalah taqwiyah. Artinya, kalau sanad saya tadi, saya mutafarid dengan sanad itu, kemudian antum mutabi'ah saya, dan sanad saya sahih. Sanad saya sudah sahih. Artinya, walaupun sahih, tapi tafarrud, ketika ada dua orang yang meriwayatkan sanad itu dari, atau hadis itu dari syekh yang sama, itu lebih kuat ketika tafarrud. Jadi, 2 lebih kuat dari tafarrud, 3 lebih kuat dari 2, 4 lebih kuat dari 3, seterusnya. Artinya, walaupun hadis itu sahih, cuman hanya saja semakin banyak thariqnya, semakin banyak jalurnya, atau semakin banyak murid dari syekh tersebut, atau madar tersebut, yang madar itu tempat berputarnya atau titik temu satu sanad itu, semakin banyak thariqnya. Jadi yang meriwayatkan dari madar kan namanya thariq. Jamaknya turuq. Semakin banyak turuqnya semakin kuat. Itu ketika dia sahih. Jadi jangan dikatakan sahih itu semua maratib. Satu martabah. Jawabannya tidak. Dari sini kita simpulkan bahwasanya sahih itu maratib sebagaimana kita telah bahas pada pembahasan sebelumnya. Di antara suar bahwasanya sahih itu maratib ketika apa? Jadi sahih yang tafarrud lebih atau di bawah sahih yang 2. 2 di bawah yang 3, seterusnya. Atau sanad saya hasan. Sama halnya ketika antum mutabi' saya hasan dari hasan, dan antum juga hasan, artinya soduk, thiqah atau dhabtun kita mutawassit, bukan tamamud dhabt. Yang lainnya sempurna. Hasan atau tambah hasan jadi sahih li ghairihi. Kan kuat namanya, taqwiyah. Itu kalau 2, semakin banyak. Kalau mutabi'nya 2, mutabi' 3, semakin banyak juga semakin kuat. Dan fi nihayah kita sampai ke satu natijah, yaitu apa? Hadis kita apa? Sahih li ghairihi. Bagaimana dengan dhaif? Tapi dhaifnya jabir. Dhaifnya bukan syadidud dha'af. Contohnya hadis saya mursal atau mudallas atau majhulul hal atau su'il hifz atau ada khata, tapi bukan tidak fahish
Al-khata' itu bukan fahish, sehingga kita tidak sampai ke derajat dhaif jiddan. Ini kan semua dhaif, dhaif yang jabir, atau dhaif yu'tabaru bihi. Ini ketika ada mutabi'nya dhaif yu'tabaru bihi. Jadi dhaif tambah dhaif yu'tabar bihi naik. Ini kan taqwiyah. Naik menjadi apa? Hasan li ghairihi. Begitu juga kalau ada mutabi' kedua dengan hal yang sama. Semuanya dhaif, tapi dhaifnya semua apa? Munjabir. Masing-masing dari dhaif tersebut. Naik menjadi apa? Hasanun li ghairihi. Begitu juga kalau mutabi'nya sahih. Jadi sahih li ghairihi. Ini ala khilaf. Tapi yang mu'tamad, yang masyayikhuna pakai, para guru kita, para ulama hatta fil Azhar juga ketika tatbiq, bahwasanya hadis dhaif mu'tabar atau dhaif khafifid dhaf, ketika ada mutabi' sahih, yang dhaif menjadi naik menjadi sahih li ghairihi. Ada yang menyatakan hasan li ghairihi. Ada wijhat nazar seperti itu, tapi yang mu'tamad adalah dari min khilal tasarrufat al-a'immah al-mutaakhirin seperti Imam As-Sakhawi, Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Ibnu Hajar, ad-dhaif naik menjadi apa? Sahihun li ghairihi. Ada salah seorang doktor fil kuliah punya bahas dalam hal ini, kemudian beliau mengiktimadkan bahwasanya sahih naik ke dhaif naik menjadi sahih li ghairihi. Kemudian beliau datangkan amthilah dari Sani' Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam An-Nasa'i di ta'lifat mereka yang al-musnadah. Dan selain beliau juga membahas hal tersebut. Dan misalnya lainnya, tamam? Itu yang dimaksud dengan at-taqwiyah, wa yustafadu minha at-taqwiyah. Taqwiyah baik ketika tafarrud sahih atau ketika tafarrud tapi hasan atau dhaif. Semuanya ketika memang dia mu'tabar, ketika dia dhaif, hasan, sahih, akan yataqawwa. Kemudian kita masuk pada misal. Apa sih misal dari mutaba'ah? Kata beliau di sini, misal mutaba'ati ma rawahu Syafi'i fil an Malik an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala syahru 29 fala tasumu hatta tarawul hilal wala tuftiru hatta tarawhu fa in ghumma alaikum fa akmilul iddata 30. Kata beliau, lihat sanadnya sini. Hadis ini adalah hadisnya Al-Imam Syafi'i di kitab beliau Jadi kitab adalah kitab musnadah. Bahkan begitulah kutubul mutaqaddimin. Kutub al-mutaqaddimin ada yang menyatakan awal mutaakhirin itu adalah awal abad keempat, dan akhir mutaqaddimin awal mutaakhirin abad keempat, akhir mutaqaddimin akhir abad ke-3. Artinya awal abad keempat. Itu salah satu pendapat. Semua kitab mereka itu di zaman itu adalah musnadah. Bahkan ketika sudah sampai abad ke-5 juga kita dapati kutub para a'immah musnadah. Kita tahu tarikh Dimashq, Al-Imam Ibnu Asakir radhiyallahu anhu, banyak kitab yang sampai ke kitab beliau sampai kepada kita, yang masyhur, yang menjadi bacaan kita, baik itu fid dars atau fil mutala'ah. Tarikh Dimashq beliau 80 jilid. Apa yang membuat kitab itu menjadi 80 jilid? Sanadnya. Padahal beliau sudah masuk ke abad ke-6. Artinya apa? Hadis-hadis beliau itu musnadah. Bahkan hikayat-hikayat beliau itu bersanad juga. Itu udah masuk abad ke-6 beliau. Kitab beliau Tabyin Al-Kadhibil Muftari, musnadah juga bersanad. Beliau sudah masuk abad berapa? Abad ke-6. Bahkan setelah Imam Baihaqi. Jangan sebut Imam Baihaqi. Imam Baihaqi kutub beliau khususan fil hadis, bahkan fi ghairil hadis. Al-Asma' wa Sifat yang Al-I'tiqad, kitab Manaqib Imam Syafi'i. Kadang-kadang kitab yang tidak ada berkaitan dengan ilmu hadis secara langsung, itu musnadah. Katakan begitu juga Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, muasirnya Al-Imam Al-Baihaqi 463, itu yang membuat tarikh Baghdad beliau itu sepanjang itu, seluas itu. Tentunya masih di bawah Tarikh Ibnu Asakir itu, atau adalah apa? Bahwasanya kitabnya musnadah. Tamam? Begitu juga wa ghairihim, selain mereka. Bahkan di kitab-kitab mustalah, lihat kitab mustalahnya Imam Khatib sendiri atau Al-Imam Al-Hakim. Itu bersanad. Tamam? Asyahid bahwasanya ini Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ini fil min babi aula. Adalah kitab bersanad. Bahkan kitabil fiqh, kita tadi sebutkan kitab riwayat, kitab tarajim, kitab mustalah.
semua kitab atau ghalib kutubihim itu bersanad. Salah satu faktornya yang membuat mereka bisa melakukan hal itu karena pendeknya. Jadi belum terlalu jauh antara mereka sampai kepada sahibis sanad atau Rasulullah atau sahibil hikayah, ar-rawil a'la. Ketika itu hadis atau riwayat itu bukan marfu'. Bahkan sebagai a'immah yang di abad 9-10 melakukan hal itu, sebagian muhadditsin, Al-Imam Al-Qastalani, Al-Imam Ibn Hajar, tapi sebagian hadis. Tamam, syahidnya di sini bahwa Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ini fil dari Imam Malik, guru beliau. Ma'ruf. Ini dua ini ma'ruf. Kemudian dari Sayyidina Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Ini hadis sanadnya tentunya apa? Salim. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dari Imam Syafi'i itu kan silsilah dhahabiyah. Walaupun di sini tidak ada Imam Ahmad. Riwayatnya bahwasanya Rasulullah SAW meriwayatkan bersabda, bulan itu ada 29 hari. Tamam? Maka janganlah kalian berpuasa sampai melihat hilal. Jadi ini istishhad atau dalil kita yang menyatakan bahwasanya untuk menetapkan awal Ramadan adalah apa? Ru'yatul hilal adalah hadis ini. Dan begitu juga, itu jangan puasa untuk menentukan apa? Ramadan dengan lihat ru'yatul hilal. Menentukan Ramadan dengan ru'yatul hilal. Begitu juga untuk iftar, dalam artian untuk menentukan awal Syawal dengan ru'yatul hilal juga. Tamam, ini sekarang syahidnya. Atau mendekati syahid. Fa in ghumma 'alaikum, kita sudah ru'yah tapi enggak nampak. Ini kan ru'yah kita sering di sini, tatbik di sini kalau Darul Ifta. Sudah ru'yah tapi enggak kelihatan katanya. Terus di sini tatbiknya. Mereka umumkan apa? Karena tidak terlihat itu awan secara jelas atau secara kasat mata atau pakai alat, enggak terlihat. Ya kan? Itu kan yang apa? Walaupun fi nafsil amri sudah, cuman enggak terlihat di kita. Apa yang mereka lakukan? Mereka sempurnakan atau kita sebagaimana tatbik kita sempurnakan Sya'ban itu 30 hari. Begitu juga ketika apa? Ketika Ramadan. Ketika tidak terlihat, kita sempurnakan Ramadan itu 30 hari. Akan tapi memang Nabi sudah menyebutkan asasan bulan itu 29. Cuman ketika ru'yah hal ini terjadi, apa yang diarahkan ke kita? Takdir atau sempurnakan. Sempurnakan bulan itu 30 hari. Apa ta'alik Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk istishhad dengan kaitannya dengan al-mutaba'ah? Kata beliau, fahadal hadis ini dengan lafaz ini. Dhanna qaumun anna Syafi'iyyah tafarrada bihi an Malik. Bihi ay bihadzal lafzi. Fa'adduhu fi ghara'ibihi. Ketika mereka mengira bahwasanya Imam Syafi'i hanya beliau saja yang meriwayatkan hadis ini dengan lafaz ini dari Al-Imam Malik. Mereka menganggap hadis ini adalah min ghara'ibi Al-Imam Syafi'i. Hadis yang mana Al-Imam Syafi'i tafarroda. Nah, jadi tafarroda dengan lafaz ini. Tafarroda teman-teman, tafarrud atau far ini istilah ma'ruf. Fi ghara'ibihi. Kenapa mereka beranggapan seperti itu sehingga mengira seperti itu sehingga mereka menyimpulkan bahwasanya hadis ini adalah min ghara'ibi Malik, min ghara'ibi Syafi'i? Karena para asli anna ashab, kata beliau, li anna ashab Malikin rawahu anhu bihadzal isnad bilafzi. Karena ashab di sini tentunya artinya apa? At-talamid. Jadi ini yuntabah bahwasanya ashab bahkan di kitabul fiqh atau di kitabul hadis atau ashab di antara itlaq al-ashab adalah apa? Murid. Tamam? Ashab ay talamid atau arwah anhu. Arwah atau ashab atau talamid. Tamam? Karena para murid Imam Malik meriwayatkan hadis ini dari Imam Malik dengan lafaz dengan isnad yang sama. Artinya apa dengan isnad yang sama? Dari Imam Malik sampai Ibnu Umar. Malik an Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar. Sama sanadnya, tapi lafaznya fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu. Jadi perbedaan riwayat Imam Syafi'i dengan riwayat ashab Imam Malik pada hadis ini adalah fi qaulihi fa akmilul iddata 30, itu pada riwayat Imam Syafi'i, sedangkan pada riwayat ashab Malik yang lain faqduru lahu. Tapi ketika dicari maknanya, para fuqaha menyatakan secara makna sama.
Walaupun berbeda cara lafaz. Tamam, faqduru lahu. Lakin wajadna lisyafi'i mutabi'an, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Akan tapi kita dapati bahwasanya Imam Syafi'i ada mutabi'. Wahwa, siapa mutabi'nya? Mutabi' kita sudah sebutkan tadi. Apa mafhum mutabi'? Apa penjelasannya? Mutabi' Imam Syafi'i dalam hadis ini adalah Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Nama beliau adalah Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab. Al-Qa'nabi Abu Abdurrahman, kunyahnya Al-Basri. Hafidh Abid Zahid, athbatun nasi fil muwatta' bahkan. Lebih dari itu, ini faedah lain. Beliau adalah mutabi' Imam Syafi'i. Lebih dari itu, bahwasanya beliau adalah athbatun nasi fil muwatta'. Kita tahu muwatta' itu adalah sebelum datangnya Sahihain, Imam Syafi'i katakan, saya tidak tahu tahta adimis sama kitab yang lebih sahih dari Muwatta Imam Malik. Yang kitab yang beliau sendiri sudah hafal sebelum bertemu dengan sahibnya dan sebelum mempelajarinya dan sebelum memperoleh ijazah dari sahibnya. Itulah Muwatta. Walaupun situ ada balaghat, tapi tamma waslu balaghat tersebut. Tamam. Kemudian siapa lagi? Abdullah bin Maslamah ini. Daripada ahwal beliau itu wafat 221. Rawalahu sittah ila Ibnu Majah. Bawakan kutub sittah. Meriwayatkan ashab kutub sittah menjadikan beliau ini adalah min ruwatihim. Salah satu periwayat hadis mereka, kecuali Imam Ibnu Majah. Tamam? Di sini faedahnya bahwasanya Imam Abdullah bin Maslam Al-Qa'dabi mutabi' untuk Imam Syafi'i. Dengan begini, setelah para ulama yadhunnun mengira bahwasanya Imam Syafi'i tafarrud dalam ini, setelah mereka menganggap ini adalah min gharaib Imam Syafi'i, hilanglah dhannu tafarrud ini. Hilanglah dhann bahwasanya atau anggapan bahwasanya ini adalah min gharaib Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kadzalika akhrajahu al-Bukhari. Bahkan hadis ini dengan sanad ini, kadzalika artinya hadis ini dengan sanad ini, dengan lafaz ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahkan. Subhanallah. Anhu. Dari siapa? Dari Abdullah bin Maslam Al-Qa'nabi. Bukan dari Imam Syafi'i, Imam Bukhari. An Malik wa hadhihi mutaba'atun tamah. Hadis ini syahidnya dalam artian sudah jelas ya tadi. Kita langsung sini mentamthilkan dengan kitab Musnad, yaitu apa? Antara Imam Syafi'i dengan Sahih Bukhari. Apa yang diriwayatkan Imam Syafi'i di umnya? Beliau diriwayatkan dari Imam Malik dengan lafaz fa'akmilu al-iddata 30. Kita dapati di Al-Bukhari juga diriwayatkan dengan lafaz fa'akmilu al-iddata 30. Sempurnakanlah jumlah hari itu 30 hari. Baik untuk menentukan awal Ramadan atau awal Syawal. Ini saya berbicara sesuai dengan apa? Sina' hadithi atau dari dalam pandangan ada pandangan para ulama hadis. Walaupun kalau kita di Al-Fiqh Syafi'i di situ ada tafsil. Beda dengan itsbat dengan nafi atau Ramadan dan Syawal situ ada tafasil. Tamam? Silahkan rujuk ke Al-Fiqh Syafi'i, Kutubil Fiqh Syafi'i. Imam Abdullah bin Maslam Al-Qa'nabi bertemu dengan Imam Syafi'i pada Imam Malik. Dari Imam Malik sampai akhir sanad semuanya sama. Tamam, ini mutaba'ah tammah. Sesuai dengan apa yang disebut oleh Imam Hajar tadi, in hasalat li rawi ni nafsi. Kalau in hasalat ay in hasalatil mutaba'ah untuk rawi itu sendiri yaitu Imam Syafi'i, maka mutaba'ahnya adalah mutaba'ah tammah. Kalau tidak dari syekh atau syekhi atau sampai sahabat, namanya qasirah. Itu yang pertama. Bahkan kata beliau, sambil beliau mentamthil untuk al-mutaba'atil qasirah, beliau tidak lari dari misal yang sama. Kita masih di hadis Imam Syafi'i, subhanallah. Masih di hadis yang sama, bahkan nanti di syawahid juga. Ya, sampai akhir pembahasan ini kita masih bersama dengan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Tamam? Kita lihat. Subhanallah. Tamam. Alhamdulillah. Kata Imam Ibnu Hajar, wa wajadna lahu aidan mutaba'atan qasiratan fi sahih Ibnu Khuzaimah min riwayat 'Asim bin Muhammad an abihi Muhammad bin Zaid an jaddihi Abdullah bin Umar bi lafzi fakammilu 30.
Wa fi sahih Muslimin min riwayati Ubaidillah bin Umar an Nafi' an Ibnu Umar bilafzi faqduru 30. Mutaba'ah qasirah kata beliau. Fi sahih Ibnu Khuzaimah dengan lafaz apa? Fa akmilul iddata 30. Fakammilu. Fa akmilu fakammilu. Di sini beliau menyatakan menganggap lafaz fakammilu dan fa akmilu adalah sama. Jadi kesimpulannya kalau disorofkan itu al-ikmal dan takmil sama-sama rubai. Min babil mazid, bukan mujarrad, tapi mazid biharf. Dan maknanya sama-sama apa? Sama-sama li ta'diyah. Kalau kamula saja kan lazim. Akmil jadi apa? Ta'adda. Begitu juga kamil ta'adda. Ini faedahnya ketika takhrid, kalau jumpa lafaz yang seperti ini, tamam? Jadi antum jangan tulis binahwihi. Tapi tulis apa? Bimithlihi atau bilafzihi. Jangan setiap perbedaan jangan dianggap akmil dengan kamil mutakhalifan atau ada ikhtilaf lafzi. Akan tapi kamil dengan akmil adalah atau taraduf atau apa namanya? Tasawi fil lafzi. Jadi akmil mithlu kamil. Kamil mithlu akmil. Apa dalilnya? Sina'ah al-Hafidz Ibnu Hajar. Tengok sina'ah beliau. Sina'ah hadithiyah. Kata beliau, saya dapati mutaba'ah qasirah. Di mana? Di Sahih Ibnu Khuzaimah. Dari riwayat siapa? Riwayat Asim bin Muhammad. Asim bin Muhammad dari abihi, dari Muhammad. Siapa abihi? Muhammad bin Zaid. An jaddihi. Jaddinya siapa? Asim bin Muhammad bin Zaid. Berarti dari Zaid. Dari Asim. An Muhammad. An Zaidin. An jaddihi. Jad dari Zaid adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Tamam? Atau dari jad dari Muhammad, jad sini jaddihi di sini jad Zaid atau jad Muhammad. Tamam? Abdullah bin Umar. Masih di Abdullah bin Umar, makanya beliau masukkan di sini apa? Masih di bagian mutaba'ah, belum syawahid. Artinya masih bertemu di dalam satu sahabat. Tamam? Lafaznya fakamilu 30. Antum kalau lihat, bukankah itu akmilu yang Imam Syafi'i? Bukankah di diriwayatkan dengan akmilu? Padahal di sini kamilu. Tapi kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar menganggap ini adalah lafaz yang sama? Tamam? Jawabannya ya seperti itu. Ini adalah sina'ah. Al-Hafidz Ibnu Hajar tahu apa yang beliau perbuat dan beliau tidak diragukan lagi tadallu' beliau dari dalam ilmu lughah, bahkan beliau tercatat sebagai seorang syair di zamannya. Beliau menganggap fakamilu 30 sama dengan faakmilu al-iddata 30. Bahkan ada iddah di sana, di sini tidak ada al-iddah. Beliau menganggap ini adalah sama. Jadi faakmilu al-iddata 30 sama dengan fakamilu 30. Jadi ketika antum mentakrid, jangan sebut ini binahwihi, tapi sebut apa? Bimithlihi atau bilafzihi. Tamam? Ini adalah satu faedah yang kita beriktimad, yang kita ambil dari sina'ah al-Hafidz di sini. Wa fi sahih Muslim min riwayat Ubaidillah, itu di Ibnu Khuzaimah, itu maudhi' pertama. Mutabi' qasir atau mutaba'ah qasirah untuk Imam Syafi'i, maudhi' pertama Ibnu Khuzaimah. Maudhi' kedua ada fi sahih Muslim min riwayat Ubaidillah bin Umar, dari Nafi' dari Ibnu Umar. Bertemu di mana? Bertemunya di Sayyidina Abdullah bin Umar. Karena di atas dari Abdullah, dari jaddi, yakni dari jaddi Zaid atau jaddi Muhammad bin Zaid. Sedangkan di Sahih Muslim dari Sayyidina Nafi', maula Sayyidina Abdullah bin Umar, dari maulanya bilafzi faqduru 30. Beliau menganggap juga qauli faqduru 30 sama dengan apa? Fa akmilul iddata 30. Tapi uhtamal yang di Sahih Muslim ini Al-Imam Ibnu Hajar tidak menganggap ini adalah mutabi' Imam Syafi'i dalam lafz fa akmilul iddata 30. Karena riwayat Muslim ini lebih sesuai kita anggap dia adalah sebagai mutabi' qasir atau mutaba'ah qasirah untuk riwayat selain riwayat Imam Syafi'i. Tamam?
Fi sahih Muslim, tamam. Jadi di sini al-jihah mufakkah. Yang di sahih Ibnu Khuzaimah adalah mutaba'ah qasirah untuk riwayat Imam Syafi'i, sedangkan yang di sahih Muslim adalah mutaba'ah juga karena masih bertemu di sahabat walaupun qasirah untuk hadis ini, tapi bukan untuk riwayatnya siapa? Bukan untuk riwayat Imam Syafi'i. Kecuali kalau kita anggap sebagaimana sayati, kita bisa anggap yang di sahih Muslim juga untuk adalah mutaba'ah qasirah untuk riwayat Imam Syafi'i karena dalam mutaba'ah kita tidak memandang lafaz. Selagi maknanya sama, selagi mana maknanya sama, kita anggap mutaba'ah itu terjadi asalkan bertemu pada satu sahabah. Tamam? Baik itu mutaba'ah mutamma atau mutaba'ah qasirah. Jadi tidak ada syaratkan namanya al-ittihad fil lafzi, kesamaan lafaz. Wallahu a'lam. Kemudian qala al-hafidz wal iqtisara fi hadhihi al-mutaba'ah sawa'un kanat tammatan am qasiratan 'ala al-lafzi bal law ja'at bil ma'na kafa lakinnaha mukhtassatun bi kauniha min riwayati dzalika as-sahabi. Kata beliau, al-iqtisar, ikhtisar yani al-iqtisar 'ala al-lafzi, tidak ada batasan. Jadi tidak dibatasi dengan mesti adanya kebersamaan lafaz. Fi hadhil mutaba'ah, di mutaba'ah ini baik tamah ataupun qasirah. Maka kata beliau sawan kanat tamah am qasirah, ini adalah jumlah i'tiradiyah. Jadi takdirnya wal iqtisara fi hadhil mutaba'ati 'ala al-lafzi. Baik mutaba'ah tersebut adalah tamah ataupun qasirah. Sebagaimana pada misal yang baru kita baca. Beliau menganggap bahwasanya yang di sahih Muslim juga mutabi' atau mutaba'ah qasirah untuk Imam Syafi'i. Padahal lafaz berbeda. Tamam? Lafaz berbeda. Tapi bertemu pada satu sahabat, yaitu Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian beliau idrab bahkan atau akan tetapi kalaulah ja'at yakni ja'atil lafz atau ja'at al-mutaba'ah bil ma'na sebagaimana yang kita lihat di misal yang pertama, atau satu riwayat fa'akmilul iddata 30, yang lain fa'aqduru 30, akmilu dengan uqduru, berbeda maddah lafziyahnya, tapi maknanya sama. Akan tapi apa? Lakinnaha mukhtassah. Apa? Ballaujat bil ma'na kafa. Cukuplah itu sebagai mutaba'ah yang sah. Akan tetapi mutaba'ah ini sehingga kita katakan dia adalah mutaba'ah, dia mukhtassah. Artinya lakinnal mutaba'ah mukhtassah, dikhususkan bikauniha, bahwasanya kaun mutaba'ah tersebut dari riwayat sahabi yang sama sebagaimana yang kita lihat di misal. Ini pembahasan mutaba'ah. Tamam? Kita telah selesai membahas mutaba'ah. Kata beliau, kita sekarang masuk ke asy-syahid. Wa in wujida matnun yurwa min hadithi sahabiyyin akhar yushbihuhu fil lafzi wal ma'na aw fil ma'na faqad fa huwa asy-syahid. قال في التعليق الشاهد والحديث الذي يوافق حديثا آخر في اللفظ أو المعنى من رواية صحابي آخر. Kata beliau, kalau didapati satu matan diriwayatkan dari sahabi lain, matannya sama dengan matan pertama. Kita ada dua sanad, kedua-duanya sama matannya, baik persamaannya pada lafaznya bimislihi atau persamaan kedua matan ini pada maknanya. Tamam? Baik perbedaan lafaz itu jauh atau dekat. Dan kalau syahid untuk mengetahui bahwasanya maknanya sama atau tidak itu diperlukan namanya ilmu ad-dalalah. Kita perlukan seorang usuli, al-muhaddits al-usuli, atau kita perlukan seorang faqih, al-muhadditsul faqih. Dan hal ini syawahid dan mutaba'at antum bisa dapati di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, kutubis sittah. Al-Imam Al-Bukhari min fiqhi beliau adalah tarajim sahihi. Bahkan antum bisa dapati di satu bab contohnya, kadang-kadang hadis itu tidak ada kaitannya langsung dengan tarajimnya secara zahir, secara sekilas mata, tapi Al-Imam Al-Bukhari tahu hal itu. Tahu hal itu. Artinya apa? Beliau beristishhad dengan hadis tersebut. Walaupun secara langsung mungkin seorang awam atau seorang ammi atau seorang alim sekalipun tapi tidak ada inayah dengan ilmu dalalah, dia akan mengira bahwasanya hadis tersebut tidak ada kaitannya dengan bab yang dituliskan oleh Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari adalah seorang faqih. Makanya banyak di para a'immah, para ulama
para muhadditsin mensyarah dari abwab tarajim Imam Bukhari fi Sahih, di antaranya Al-Mu'alliq sendiri di sini. Tamam? Kata beliau, wa in wujida matnun, kalau didapati satu matan, diriwayatkan dari hadis seorang sahabi atau sahabi lain, tapi yushbihuhu, matannya sama. Sama baik pada lafaznya atau pada maknanya. Pada lafaz dan maknanya. Kalau sama lafaz, sudah pasti sama maknanya, maka kita bilang fil lafzi wal ma'na. Jadi kalau beliau sebutkan di sini fil lafzi saja pun sudah cukup. Au fil ma'na faqat. Berbeda pada lafaznya tapi sama pada maknanya. Faqat fahuwa syahid. Ini namanya syahid. Kata beliau sini syahid apa? Syahid adalah hadis yang sama dengan hadis lain. Kesamaannya adalah pada lafaz fil lafzi atau fil ma'na. Fil lafzi saja atau fil ma'na saja. Akan tetapi min riwayati sahabiyin akhar. Jadi ini qaid atau yang yumayyiz, yang membedakan antara mutabi' atau mutaba'ah dengan syahid, atau yang membedakan antara mutabi' dengan syahid. Mutaba'ah itu disyaratkan hanya pada satu sahabi. Adapun syahid ketika berbeda sahabi, itu namanya syahid. Tamam? Misalnya, fil haditsil ladzi qaddamnahu, kita masih bersama hadis ru'yatil hilal. Marwahun nasa an-Nasa'i. Hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i min riwayat man? Min riwayat Muhammad bin Hunain dari Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara mithla hadits Abdullah bin Dinar an Ibni Umar sawa, fa hadha bil lafzi. Dalam artian hadis yang di Imam Nasa'i ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Hunain. Siapa Muhammad bin Hunain? Muhammad bin Hunain adalah tabi'i, lam yarwi anhu ghairu Amr bin Dinar. Jadi Muhammad bin Hunain tidak ada yang meriwayatkan hadis dari beliau ini selain Abdullah bin Dinar yang ada di sanadnya Al-Imam Syafi'i di Al-Um tadi. Ghairu Amr bin Dinar, bukan Abdullah bin Dinar. Tapi dua-duanya thiqah. Dua-duanya thiqah. Bahkan terjadi sering saya juga pernah bahas ada namanya ta'lil hadis mu'allal gara-gara Abdullah bin Dinar dengan Amr bin Dinar. Tapi kedua-duanya thiqah. Tapi faedahnya di sini adalah Muhammad bin Hunain tidak punya rawi dari beliau kecuali Amr bin Dinar. Adapun yang di sanad Imam Syafi'i tadi adalah Abdullah bin Dinar. Kata beliau apa? Min riwayati Muhammad bin Hunain dari Ibn Abbas dari Nabi SAW. Bunyi hadisnya sama dengan fadzakara mithlah. Intabi sini mithlah. Ini bil lafzi. Jadi lafaznya sama dengan lafaznya Abdullah bin Dinar dari Ibn Umar. Yaitu di mana? Yang ada di Imam Syafi'i tadi, Al-Um. Katanya apa? Asy-syahr berarti lafaznya asy-syahru 29 fala tasumu hatta tarawul hilal wala tuftiru hatta tarawhu fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata 30. Di sini lafaznya sama. Tapi apa yang membedakan misal ini dengan misal sebelumnya? Yang membedakannya adalah sahabinya. Lihat sahabinya. Di sana misal kita dapati di sana tadi ada Al-Um, ada Al-Bukhari, ada Sahih Ibnu Khuzaimah, ada Sahih Muslim. Keempat sanad ini semuanya berhenti pada siapa? Ar-rawil a'lanya adalah Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Sedangkan di sanad ini di An-Nasa'i kita dapati sahabinya adalah Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi berbeda kedua sahabi ini. Jadi ketika hadis ini, anggaplah hadis Ibnu Umar itu tadi perlu yang namanya mutabi' atau perlu namanya muqawi, kita dapati riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kita katakan ini adalah syahid. Jadi hadis Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu adalah syahid untuk hadisnya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum jami'an. Tamam? Jadi jangan katakan ketika anta seorang bahith bahwasanya hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah mutabi'. Akan tapi sebut bahwasanya hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas adalah syahid untuk hadis Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Itu asy-syahid bil lafzi. Apa yang menjadikan dia syahid? Perbedaan sahabi. Misal kedua, wa amma bil ma'na, yaitu misal syahid tapi berbeda lafaz tapi sama maknanya. Wa amma bil ma'na fa huwa ma rawahul Bukhari, Sahih Bukhari. Min riwayat Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah. Lihat sahabatnya Sayyidina Abu Hurairah. Ini sudah sahabat ketiga untuk hadis ini. Lafaznya bagaimana? Fa in ghummiya 'alaikum. Sedangkan tadi di atas fa in ghumma 'alaikum. Ghummiya berbeda dengan ghumma. Ghummiya 'alaikum.
fa akmilu iddata Sya'ban. Lafaz-lafaz sebelumnya tidak ada kalimat Sya'ban. 30. Jadi ada dua lafaz yang mencolok, yaitu ghummiya, walaupun istiqaqnya sama, ghumma alaikum, ghummiya alaikum. Tamam? Kemudian di sini ada lafaz Sya'ban. Pada sebelumnya tidak ada Sya'ban. Tapi kita tahu pada lafaz sebelumnya itu, walaupun tidak ada Sya'ban, kita ketahui yang dimaksudkan dengan akmilu itu, ya Sya'ban. Kalau untuk menentukan awal Ramadan. Atau Ramadan kalau untuk menentukan awal apa? Awal Yaumil Fitr. Tamam? Jadi sini perbedaan lafaz. Tapi maknanya sama. Ini di Sahih Bukhari. Sahabatnya berbeda. Jadi hadis Sayyidina Abi Hurairah adalah syahid dari sekian syahid yang ada untuk hadisnya siapa? Sayyidina Abdullah bin Umar. Tamam. Jadi dengan begini kita sudah selesai membicarakan mengenai al-mutaba'ah wa syahid. Kita sudah ada tasawur melalui misal-misal yang ada di hadapan kita ini. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar ini menyebutkan bahwasanya ada kita baca dulu wa khassa qaumunil mutaba'ata bima hasala bil lafzi sawa'un kana min riwayati dzalika sahabiyyi am la wa syahida bima hasala bil ma'na kadzalik. Ada sebagian kaum atau sebagian ulama yang menyatakan mutaba'ah itu adalah kalau terjadi dengan lafaz. Jadi kalau hadis saya atau hadis rawi dimutabi' oleh rawi lainnya dan kedua-duanya diriwayatkan dengan lafaz yang sama. Tamam? Dengan lafaz yang sama. Ini namanya mutabi'. Baik mereka bertemu pada syekh atau pada syekh mereka sampai sahabi. Baik bertemu atau tidak. Akan tapi terjadi namanya kesamaan lafaz. Ini namanya mutaba'ah. Berbeda dengan yang kita sebutkan tadi. Jadi ini adalah wijhat nazar. Jadi pendapat kedua. Walaupun al-amal bukan berdasarkan ini. Mutaba'ah bima hasala bil lafzi sawa'un kana min riwayati dzalika sahabi aw la. Contohnya riwayat Abu Hurairah, riwayat Ibnu Umar. Dua riwayat sahabi yang berbeda, tapi persamaan ada pada lafaz. Ini namanya mutaba'ah. Bahkan atau sebaliknya. Qaumun yang sama. Wasyahid, kalau kita tanya qaumun itu, mereka syahid bima hasala bil ma'na kadzalik. Artinya riwayat saya dengan satu lafaz, riwayat antum, riwayat yang kedua ini dengan lafaz yang lain, tapi ada persamaan pada apa? Pada makna. Ini namanya syahid. Kadzalik, dalam artian kadzalik apa? Baik sahabi atau bertemu pada sahabi yang sama ataupun tidak bertemu. Yang penting adanya perbedaan lafaz dan persamaan makna, ini namanya syahid. Tamam. Ada juga yang menyatakan waqad tutlaqul mutaba'atu 'ala syahid wa bil 'aks. Ada yang menyatakan mutaba'ah dengan yang kita jelaskan tadi itu adalah syahid. Kemudian syahid yang dengan pemahaman atau dengan yang ditamthil oleh atau yang ditakrir oleh Hafidz Ibnu Hajar sini, syahid, itu namanya mutaba'ah. Ada yang membaliknya. Syuf wa bil 'aksi wal amru fihi sahlun. Apakah ada kesan di sini? Kan sini pertanyaannya. Apakah pembahasan ini khatir sebagaimana pembahasan sebelumnya? Asyadz wal munkar, ketika ada khilaf, maka ada bahayanya ketika menyatakan bahwasanya ziyadatus thiqah itu umum. Kan bahaya. Karena situ diterima berarti dia menerima hadis syadz. Apakah seperti itu khuturahnya? Kata beliau di sini tidak. Wal amru fihi sahlun. Jadi kalau antum sekarang pun menyebutkan pada satu mutaba'ah antum sebut ini syahid atau sebaliknya, tak ada i'tirad. Antum tidak boleh diiktirad dan saya tidak boleh atau antum tidak boleh mengiktirad. La i'tirad fihi. Kenapa? Al-amru fihi sahlun. Ada nama toleransi. Ada tausi'ah dalam hal ini. Kenapa? Jawabannya karena dua-duanya faedahnya sama. Apa itu? Taqwiyah. Antum bisa lihat muqaddimah atau Al-Manaril Munif. Al-Manaril Munif Al-Imam Ibnu Qayyim, bagaimana beliau ketika meriwayatkan hadis, ditanya mengenai hadis solat dengan siwak itu lebih baik dari 70 solat tanpa siwak. Beliau mendatangkan 3 sanad. Masing-masing dari 3 ini dhaif, tapi dhaifnya yang Jabir. Tapi beliau tidak naikkan sanad ini atau hadis ini dengan 3 sanad ini. Padahal kalau dari segi sina hadis ya, 3 sanad ini masing-masing dhaif,
sudah bisa naik menjadi hasan li ghairihi, tapi beliau tidak lakukan itu. Akan tapi apa yang beliau lakukan? Setelah mengiratkan 3 sanad ini, beliau takhrij. Beliau datangkan syawahid, ada 18 hadis. Semuanya syawahid. Dalam artian apa? Semuanya diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda. Tamam? Kemudian dengan sahabat yang berbeda-beda. Jumlahnya 18. Sehingga beliau sampai ke hukmun nihai, satu natijah bahwasanya kalaulah begini hadis pada fadhail siwak, tidaklah laisa biba'id, tidaklah jauh, bukanlah merupakan hal yang aneh ketika sholat seseorang dengan siwak itu lebih utama dari 70 siwak, kata beliau. Jadi inilah tatbik dari al-a'immah sebelum istiqrarnya ilmu hadis di zaman Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani. Tatbik dengan mutaba'ah dan syawahid. Walaupun beliau tidak menggunakan istilah mutaba'ah atau syahid, tapi tatbiknya ada. Dan begitulah sya'nul mutaqaddimin. Tatbik ada, tapi walaupun istilah itu belum istiqrar, belum stabil, sebagaimana yang kita dapati sekarang. Tamam? Asyahidnya apa? Wal amru fihi sahlun. Dalam penamaan itu, la musyahata fil istilah, toh tujuannya satu, yaitu apa? Taqwiyah. Taqwiyah sudah hasal. Kata beliau sambil annal maksud taqwiyah wa hiya hasilatun bi kullin minhum ay bi kullin min al-mutaba'ah wasyawahid. Jadi tidak bisa contohnya kalau antum buka Ibnu Qayyim Al-Manarul Munif dalam hadis siwak sab'in itu jangan ada i'tirad. Ini kenapa Imam Ibnu Qayyim seharusnya dengan 3 sanad ini bisa ini mutaba'ah. Jadi hasan li ghairihi. Kenapa tidak dilakukan hal itu? Kenapa langsung ke syawahid? Bukankah seharusnya mutaba'ah dulu baru syawahid? Apa jawabannya? Jawabannya ini istilah yang kita gunakan sekarang sebagai bahith. Tapi di zaman mereka, karena mustalah itu masih belum istiqrar di dalam mustalah, belum datang Al-Hafidz Ibnu Hajar yang mentahqiq hal ini sehingga menjadikan hal ini lebih mundhabit. Jadi la i'tirad, la inkar kepada amsal haula seperti mereka itu Imam Ibnu Qayyim dan yang sebelum beliau juga. Tapi sina'ah itu ada, tatbik itu ada, dan maknanya hasal, makna itu terjadi, yaitu apa? Taqwiyah. Wa alam anna tatabu'at turuqi minal jawami' wal masanid wal ajza' lidzalika al hadits alladhi yudhannu annahu fardun liyu'lama hal lahu mutabi' am la huwa li'tibar. Kemudian Al-Hafidz bilang, ketahuilah bahwasanya tatabbu'ut turuq, tatabbu' itu apa? Mencari. Al-bahth, mencari turuq. Ketika antum dapati satu hadis yudhan bahwasanya ditafarrud, antum cari ada enggak tarik lain. Itu namanya tatabbu'ut turuq, mencari tarik lain. Atau dengan bahasa lain takhrij atau tawassu' fi takhrij. Takhrij al-muwassa' katanya. Baik itu dari jawami'. Ini yang kita lakukan sekarang. Antum takhrij jangan dari jawami' saja atau jangan dari mutun saja, jangan kutub sittah saja. Dari jawami', ada jami' Sahih Bukhari, Imam Muslim, ada jami' Tirmidzi. Ini jawami' ketika mengumpulkan abwab hadis itu namanya jawami', kata beliau di sini kan. Al-jami' wa kitabul hadis al-murattab 'ala al-abwab walladhi yadhummu ahadits fi kulli al-abwab mithlu jami' Sahih Bukhari. Apa itu jami'? Jami' adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan abwab, dimulai dari akidah, kemudian fikihnya dimulai dari ibadat, rukun Islam yang 6, kemudian masuk munakahat, muamalat, ila akhirih. Tamam? Walladzi yadhummu, yang mengumpulkan hadis-hadis, di setiap abwab ada hadis-hadisnya. Maka ini disebutkan maka ini dinamakan apa? Dinamakan al-jami'. Kemudian apa itu al-masanid? Al-masanid adalah jama' dari al-musnad. Kata beliau, apa itu al-musnad? Al-musnad adalah kitabun murattabun ala asma'i ruwatil hadits minas sahabah. Musnad adalah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis itu berdasarkan nama-nama sahabat. Jadi dimulai pada masalah al-ashr al-mubasysyirin al-bijannah, dimulai dari Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, masing-masing di bawah sahabat tersebut disebutkan hadis-hadisnya. Ila akhir as-sahabah, sesuai dengan tertibnya, sesuai dengan kriteria yang ditulis atau manhaj dari masing-masing mu'alif. Contohnya ada di Musnad Imam Ahmad contohnya. Tamam? Kemudian al-juz'. Al-juz' itu adalah ta'lif hadithi fi mas'alah juz'iyah wa qad yakunu fi hadith. Kadang-kadang juz' itu tamam. Apa itu al-juz'? Al-juz' adalah ringkas tentunya. Al-juz' jamaknya adalah ajza'. Kitab yang mengumpulkan hanya beberapa hadis saja, atau kadang-kadang juz' itu tidak mengumpulkan kecuali mengenai satu hadis saja, tapi dia kumpulkan turuknya. Ini yang banyak dilakukan oleh para imam mutaqaddimin, mutaakhirin. Tamam? Jadi satu hadis contohnya hadis bermasalah. Ada satu hadis bermasalah, untuk saya ingin tahu ini hadis ini makbul atau tidak. Saya kumpulkan turuknya. Kemudian saya sampai kepada satu natijah. Mungkin bisa 20 halaman atau 10 atau 30. Tamam?
Lidzalikal hadits alladzi yudhannu annahu fardun yu'lam hal lahu muttabi'an la. Jadi tatabbu'ut turuq itu dengan atau menggunakan wasail itu tadi, jawami', masanid, ajza', bahkan kutub as-su'alat, bahkan kutub tarajim yang dalamnya juga ada ahadits. Tatabbu'ut turuq dengan atau pada referensi tersebut namanya apa? Namanya adalah i'tibar. Namanya al-i'tibar. Tamam? Jam'ut turuq, tatabbu'ut turuq, at-takhrij itu namanya al-i'tibar. Ketika itu dilakukan pada hadis yang yudhan, diperkirakan bahwasanya ada tafarrud padanya. Itu namanya apa? Al-i'tibar. Proses itu, amaliyah itu namanya al-i'tibar. Tamam. Wa qaul Ibnu Shalah ma'rifatul i'tibarat al-i'tibar wal mutaba'ah wa syawahid qad yuhimu anna al-i'tibar qasimun lahumā. Ini Al-Hafidz Ibnu Hajar ta'aqqaba kepada Al-Imam Ibnu Shalah radhiyallahu anhu di Muqaddimah Ibnu Shalah. Ini antum bisa dapatkan langsung di Ibnu Shalah. Bahwasanya Imam Ibnu Shalah dari ibarah beliau membuat kita memahami bahwasanya seolah-olah al-i'tibar ini adalah qasim dari al-mutaba'ah wa syahid. Kita sudah ketahui bahwasanya al-mutaba'ah wa syahid masing-masing ini adalah qasim untuk yang lainnya. Dalam artian ada satu pembahasan, ada qismun atau maksim. Di bawah maksim ini adalah namanya i'tibar, ada mutaba'ah wa syawahid. Asyahid. Mutaba'ah qasim untuk syahid. Begitu ya, syahid qasim untuk al-mutaba'ah. Ibnu Shalah menjadikan al-i'tibar qasim untuk masing-masing dari mutaba'ah dan syahid. Padahal pada hakikatnya al-i'tibar bukanlah qasim untuk keduanya. Walaysa kadzalik, kata beliau. Tamam? Jadi jangan dipahami bahwasanya al-i'tibar syai', mutaba'ah syai', syahid syai', tidak. Akan tapi bagaimana tasawurnya? Tasawurnya adalah bahwasanya ketika melakukan proses mutaba'ah namanya al-i'tibar bil mutaba'ah. Ketika melakukan amaliyatus syawahid, al-istishhad namanya al-i'tibar bis syahid. Tamam? Bahkan bisa kita katakan objek pembagiannya adalah i'tibar. Maksimnya, objek pembagiannya adalah i'tibar. Di bawah i'tibar ada mutaba'ah, ada syahid. Jadi al-i'tibar bukanlah qasim untuk keduanya, melainkan al-i'tibar adalah maksim, objek pembagian. Al-i'tibar di bawahnya ada mutaba'ah, ada syahid. Sudah, selesai. Bukan sebagaimana yang dipahami oleh Ibnu Shalah. Ini adalah ta'aqub Ibnu Hajar ke Al-Imam Ibnu Shalah radhiyallahu anhu, bukan ta'aqub saya kepada beliau. Tamam? Bukan ta'aqub saya kepada mereka-mereka ini. Ini hikayah saya apa yang kita pahami dari ibarah Al-Hafidz Ibnu Hajar sini. Di sini adalah salah satu ta'aqub dari ta'aqubat Imam Ibnu Hajar ke Al-Hafidz Ibnu Shalah radhiyallahu anhum jami'an. Kata beliau sini apa? Qasimun lahuma. Apa sih qasim itu? Ay qismun muqabil lil mutaba'ah wa syawahid. Mutammim lahuma. Jadi 3, bukan. Mereka tetap 2. Jadi i'tibar enggak masuk. Tamam? Walaysa al-i'tibar kadzalik, bukan qasim untuk keduanya. Bal huwa hay'atu tawassul ilaihim. Hay'ah yaitu bentuk. Bentuk amaliyah yang dilakukan agar sampai kepada mutabi'. Bentuk atau hay'ah yang dilakukan agar sampai kepada syahid. Ini namanya i'tibar atau al-bahth. Ai kaifiyatu tawassul ilaihim. Bagaimana cara untuk sampai kepada mutabi' dan syawahid. Wa huwa al-bahth wa taftish wal mudzakarah. Ini dengan ibarah lain. Bahkan itu yang sering kita gunakan sekarang, al-bahth atau metodologi atau apa namanya? Metodologi atau manahijul bahth. Tamam? Walaysa kadzalik, kata beliau. Jadi al-i'tibar bukanlah qasim untuk al-mutaba'ah wa syai', melainkan apa? Bal huwa hay'atu tawassul ilaihim, sebagaimana ditakyid oleh al-mu'alliq. Wa jami'u ma taqaddama. Sudah selesai pembahasan al-mutaba'ah, selesai pula asy-syahid. Kemudian kita masuk kepada tadi al-i'tibar. Kemudian kata Al-Hafidz di sini, wa jami'u ma taqaddama min aqsamil maqbul tahsulu faidatu taqsimihi bi'tibari maratibi 'inda al-mu'aradah wallahu a'lam. Beliau ingin menyatakan bahwasanya seluruh pembahasan sebelumnya berupa pembahasan atau pembagian al-maqbul tahsulu, terjadi faedah pembagiannya itu bi'tibar maratibihi, sesuai dengan atau tergantung kepada maratib-maratibnya, atau dari segi maratib-maratibnya, tingkatan-tingkatannya, kelas-kelasnya. Ketika mu'aradah, dalam artian ketika antum jumpai hadis sahih, kemudian ada sahih, kedua-duanya sahih, apa faedahnya? Ini sahih, ini ashah,
Toh dua-duanya sahih. Apa faedah pembagian ini? Kenapa kok dibagi? Atau 7 tadi. Kenapa dibagi 7? Apa faedahnya? Apa beda sahih yang di martabah ula dengan sahih yang di martabah 5? Faedahnya adalah ketika ta'arud. Ketika ta'arud yang di al-martabatil ula dengan fil martabatil tsaniyah, berarti al-muqaddamah adalah fil martabati al-ula. Tentunya ini hal ini ala khilafin fi dzalik. Dan itu kita sudah singgung pada sebelumnya, pembahasan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya pembahasan ini adalah pembahasan yang ada kontroversi padanya mengenai taksim al hadis kepada maratib. Tapi kita sudah jelaskan di mana titik temunya. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan selanjutnya kita akan ubah hari menjadi hari Rabu insyaallah. Wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan.